Halo guys, di sini dengan Sandi dan kurang lebih sekitar 7 sampai 8 bulanan yang lalu saya beli laptop untuk menggantikan laptop saya yang lama. Kalau mungkin teman-teman ingat laptop saya yang ini ya, di gambar di atas ini, Acer Swift 3 lebih tepatnya, itu udah nggak kuat untuk menjalani kebutuhan saya, dalam arti ya sekarang kuliah gitu ya. Jadi ya saya memutuskan untuk beli laptop penggantinya, dan ini adalah laptop penggantinya. Ya, laptop ini adalah Victus 16 serinya S1000XXX gitulah. Kodenya seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan share gimana pengalaman saya menggunakan laptop ini selama kurang lebih 7-8 bulanan sejak beli. Dan ya, langsung kita mulai aja. Kita bahas mulai dari desainnya terlebih dahulu ya. Karena tampilannya ini kan bisa jadi sebuah deal breaker buat beberapa orang ya. Oke, untuk desainnya, menurut saya laptop ini itu memiliki desain yang ya tidak mengintimidasi seperti laptop-laptop di kelasnya ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan laptop sekelasnya atau di range harga yang serupa, kita misalkan aja LOQ 15 atau Acer Nitro. Nah, itu kan kalau kita lihat desainnya itu kan sangat mengintimidasi dengan ya bahasanya bokong yang semok lah ya gitu. Sedangkan ini tuh saya merasa desainnya masih cukup minimalis gitu loh. Ya nggak minimalis juga, tapi nggak terlalu gaming juga lah gitu. Itu yang satu yang menarik saya dengan desain yang dia berikan begitu. Oh ya, mungkin kelihatannya ini ada warna birunya ya. Ini adalah stiker yang udah saya tempel gitu, Garskin di sini. Ya. Kemudian untuk bobotnya sendiri itu ada di sekitar 2,3 kg. Iya, memang bukan laptop yang ringan ya, karena mengingat laptop ini dimensinya cukup besar, dari layarnya aja 16 inch gitu loh. Jadi 2,3 kilo untuk laptop dengan 16 inch, laptop gaming terutama ya. Menurut saya ya masih understandable lah, masih bisa ditoleransi gitu, karena masih bisa di bawah 2,5 kilo gitu loh. Tapi memang membutuhkan kebiasaan ya untuk punggung, apalagi untuk saya yang biasanya bawa laptop dengan bobot 1,5 kilo gitu. Nah, kemudian untuk kelengkapan port-portnya sendiri itu ada satu buah HDMI 2.1, ada 3 buah USB-A 3.0, satu buah USB-C 3.0, satu buah jack audio 3,5 mm, dan juga satu buah RJ45 untuk Ethernet. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan displaynya. Displaynya sendiri ini seperti yang sudah saya mention sebelumnya, memiliki layar sebesar 16,1 inch dengan panel yang digunakan yaitu IPS beresolusi Full HD. Nah, kemudian refresh rate-nya sendiri itu ada di 165 Hz dengan brightness 300 nits, yang mana 300 nits ini sudah cukup untuk pemakaian sehari-hari, bahkan di luar ruangan pun dengan matahari yang tidak terlalu terik ini masih cukup memadai ya. Ditambah juga ini layarnya anti glare, jadi tidak memberikan pantulan cahaya. Nah, kemudian juga panel layarnya sendiri juga sudah memiliki color gamut 100% sRGB. Jadi laptop ini juga
cocok untuk digunakan bagi teman-teman semua yang merupakan seorang desainer atau orang-orang yang berurusan dengan warna seperti itu. Nah, kemudian kita bahas ke performanya. Nah, ini adalah sebuah laptop gaming gitu. Performance itu akan jadi salah satu hal yang cukup krusial. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena ya namanya laptop gaming biasanya performanya udah bagus ya. Jadi laptop ini dibekali dengan dapur pacu prosesor Ryzen 7 8845HS dengan 8 core dan 16 thread dan memiliki boost clock up to 5,1 GHz. Selain itu juga prosesornya itu ditemani dengan GPU-nya itu menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 dengan VRAM 8GB. Ya, dari prosesor sama GPU-nya aja itu sebenarnya udah kelihatan banget kalau ini memang laptop gaming yang proper gitu ya. Tapi tentu masih ada faktor-faktor lain seperti RAM. RAM yang digunakan adalah RAM 16GB DDR5 yang bisa di-upgrade sampai dengan 32GB. Nah, kemudian juga laptop ini dibekali dengan storage SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitasnya 1 TB. Untuk cooling sistemnya, laptop ini memiliki 3 buah heat pipe dan juga 2 buah kipas pada sisi kiri dan kanan dengan putaran yang bisa dihasilkan mencapai 5.800 RPM, dan kipas-kipas tersebut membuang panasnya ke 3 heatsink, ada 1 di sebelah kiri dan 2 di bagian belakang dari laptop. Dari putaran kipas yang diberikan, itu menghasilkan suara kipas yang cukup berisik. Walau begitu, cooling system pada laptop ini cukup efisien untuk meredam panas yang dihasilkan oleh prosesor dan GPU-nya, sehingga bisa mencegah terjadinya throttling ketika sedang bekerja keras atau sedang bermain game-game berat seperti game AAA. Tapi ya, saya rasa teman-teman yang beli laptop gaming juga sudah memahami konsekuensi yang namanya laptop gaming itu kipasnya kenceng. Seperti itu. Berikut merupakan tes gaming dan rendering yang saya lakukan menggunakan laptop ini. Time for that. The apocalypse didn't happen, which means we've got a city full of loose ends to clean up. Sounds like a big job, but we're up to it. Not you. For a job this tough. Sekarang kita beralih ke konektivitas. Laptop ini sudah dibekali dengan Wi-Fi adapter Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth dengan versi 5,3 ya. Seperti sebelumnya saya sudah menyebut, dia juga dilengkapi dengan port Ethernet, yang mana Ethernet ini jenisnya Gigabit Ethernet. Jadi dengan koneksivitas yang sudah tertanam di laptop ini, baik itu secara Wi-Fi maupun Ethernet, ya saya yakin laptop ini bisa menyedot bandwidth rumah Anda tanpa khawatir misalkan Anda download itu terganggu dengan pengguna yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas performance dan konektivitas. Tahu sendiri teman-teman, performance-nya itu ya layaknya laptop gaming kan. Nah, kemudian bagaimana dengan daya tahan baterainya gitu kan. Seperti yang kita tahu pada umumnya, laptop gaming itu tidak memiliki daya tahan baterai yang impresif lah ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan
Ultrabook itu pasti jauh gitu loh, karena Ultrabook itu main ke efisiensi. Nah, bagaimana dengan laptop ini sendiri? Nah, teman-teman, baterai yang dibekali di laptop ini itu memiliki kapasitas 83 watt hour atau ya realnya sekitar 80 watt hour lah. Yang mana itu bukan baterai yang kecil ya, itu baterai yang cukup besar gitu loh. Terus gimana dengan daya tahannya? Bila kita tes menggunakan video playback itu tembus hingga 11 jam. Ya, angka 11 jam itu cukup impresif ya. Tapi kan tuh video playback. Gimana kalau misalkan kita tes menggunakan metode yang ya kita penggunaan sehari-hari ya. Berdasarkan tes yang saya lakukan dengan menggunakannya sehari-hari, baterai laptop ini bisa tembus sampai 9 jam. 9 jam itu adalah daya tahan yang sangat impresif menurut saya sebagai mantan pengguna laptop tipis ya, karena laptop gaming 9 jam gitu loh. Tapi tentu dengan catatan ya teman-teman, 11 jam dan 9 jam itu didapatkan dengan mode Eco mode. Kalau misalkan kita settingnya di Omen Gaming Hub dan juga menerapkan mode hemat daya pada baterainya via Windows seperti itu. Tapi menurut saya dalam mode hemat daya pun performance laptop ini sudah cukup untuk pemakaian sehari-hari, pemakaian kantoran mungkin, atau kegiatan kuliah seperti belajar gitu. Kalau misalkan kita mau main game, ya tentu sebaiknya sambil dicolok supaya bisa mendapatkan performance yang optimal. Nah, untuk adaptornya sendiri, laptop ini sudah dibekali adaptor sebesar 230 watt dalam paket pembeliannya. Ya memang bukan adaptor yang kecil ya, 230 watt. Mengingat performance-nya laptop ini yang cukup buas, sehingga laptop ini dibekali dengan adaptor yang cukup besar juga. Namun kecepatan pengecasannya itu juga tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat juga. Kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam laptop ini bisa full dari 0 sampai ke 100. Kemudian fitur-fitur lainnya yang kita dapatkan dari laptop ini antara lain yaitu dual speaker yang dituning oleh HyperX, kemudian webcam beresolusi 1080 Full HD resolution, dan juga keyboard full size satu zona RGB backlit. Nah, kalau kita ngomongin soal speakernya sendiri, walaupun sudah dituning by HyperX, itu suaranya itu tidak terlalu, ya biasa aja lah gitu loh. Nggak seimpresif gimana-gimana. Malah cenderung jauh kalau misalkan kita bandinginnya sama MacBook gitu ya. Itu jauh gitu. Tapi ya oke lah, cukup lantang gitu. Cuman karakternya ya biasa aja, seperti itu. Ini adalah hasil rekaman dari kamera depan dan mikrofon bawaan dari laptop Victus 16 S1000 series. Nah, gimana menurut teman-teman suaranya yang dihasilkan dan hasil tampak kameranya? Karena menurut saya ini hasilnya cukup aja ya. Maksudnya untuk meeting, untuk rekaman Discordan, streaming mungkin ini masih cukup aja gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan streaming atau meet, biasanya teman-teman kan masih pakai earphone atau mikrofon eksternal. Tapi ya, gimana menurut kalian? Nah teman-teman, kita tadi sudah bahas apa-apa yang dimiliki laptop ini. Namun gimana sih dengan garansinya? Dan tentu bonus ya. Bonusnya sendiri yang kita dapat dari pembelian laptop ini, satu ya tas, backpack biasanya dapat. Kemudian ya ini hampir semua laptop punya ya, adalah Windows 11 Home yang sudah berlisensi, dan juga gratis Microsoft Office Home and Student 2021 lifetime. Jadi ini sudah siap digunakan baik untuk para pelajar maupun teman-teman semua yang merupakan karyawan atau orang yang sedang bekerja. Nah,
garansinya sendiri, kita mendapatkan garansi dari HP 2 tahun, dan itu sudah termasuk dengan garansi ADP atau Accidental Damage Protection, yang mana ketika laptop kita rusaknya itu disebabkan karena human error, entah itu ketumpahan, air, atau misalkan jatuh, itu masih tetap bisa diklaim seperti itu teman-teman. Nah, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman akhirnya memutuskan untuk meminang laptop ini. Yaitu yang pertama, memang betul SSD-nya itu kita sudah mendapatkan yang berkapasitas 1 TB. Tapi perlu diperhatikan, slot SSD di dalam laptop ini hanya 1 slot. Ya, jadi kalau memang teman-teman adalah orang yang merasa 2 slot SSD itu adalah keharusan, ya hal ini bisa jadi sebuah deal breaker. Nah, kemudian ini hal sepele, cuman mungkin ada beberapa orang yang memperhatikan, yaitu port AC atau port ngecasnya laptop ini itu ada di sebelah kanan ya. Dan ya nggak cuman port ngecas aja ya, tapi ada port-port lainnya seperti USB A, HDMI, dan USB-C-nya itu ada di sebelah kanan ya. Kebanyakan portnya itu justru malah sebelah kanan gitu loh. Saya kurang paham kenapa, tapi mungkin untuk beberapa orang ini mengganggu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu tidak masalah gitu. Kemudian hal selanjutnya adalah perkataan orang-orang mengenai brand laptop ini sendiri. Banyak orang yang mengatakan bahwa laptop ini bermasalah, seperti layarnya kedip, kemudian build quality atau QC yang kurang baik, ya seperti itu. Namun sejauh yang saya alami sampai pada pembuatan video ini, laptop ini tidak ada masalah seperti itu ya. Adapun layar kedip, yang saya rasakan itu bukan layar kedip seperti layaknya layar yang rusak, melainkan layar kedipnya ini terjadi ketika kita mengalami perubahan refresh rate. Jadi misalkan dari layarnya itu refresh rate 60 Hz, kemudian kita ganti ke 165 Hz, layar ini mengalami adanya kedipan sekali gitu untuk ganti refresh rate. Dan hal terakhir yang perlu teman-teman perhatikan pada laptop ini adalah unit ini sudah tidak dijual. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan laptop ini, itu mungkin bisa melirik SKU yang lain. Misalkan SKU kebetulan saat ini yang tersedia itu cuman yang SKU Nvidia GeForce 4070, yang mana itu lebih bagus dari ini, atau mungkin SKU yang Ryzen 5 dengan GeForce 4050-nya, atau mungkin SKU dari Intel seperti itu teman-teman. Dan untuk harganya sendiri, laptop ini pada saat saya beli dibanderol dengan harga 18 juta. Ya, bukan laptop yang murah gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa menyelam marketplace dengan baik, ya saya rasa bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari harga bandrolnya itu. Apalagi kalau misalkan check out waktu Harbolnas, itu pasti dapat voucher-voucher yang bisa memotong harganya cukup banyak. Dan sekian pengalaman saya menggunakan laptop Victus ini selama kurang lebih 7-8 bulan. Like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau teman-teman nggak suka. Share ke kerabat teman-teman sekalian kalau misalkan memang video ini bermanfaat. Dan saya Sandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.